Nah, ada scene seperti itu. Lalu Barbie-nya muter-muter gini terus tiba-tiba heels gitu. Jadi dia, nah, kita sebagai perempuan gitu, sebenarnya kita ada dilema istilahnya seperti itu ya. Jadi betul bahwa kita kadang-kadang tidak ingin terjebak pada stigma bahwa perempuan itu tinggi, cantik, harus putih, langsing seperti itu, harus pakai heels begitu ya. Tapi pada kenyataannya kita juga senang gitu. Jadi pada kenyataannya kita juga senang tampil langsing, kita juga senang tampil cantik gitu ya. Kita juga senang dengan heels ya, memang kita tampak lebih gemulai ya, lebih anggun gitu ketika kita pakai heels dibanding kita pakai sneakers gitu kan. Nah, ini dilema-dilema saya rasa seperti itu. Tetapi dengan adanya kembali ke sejarah tadi bahwa ternyata perempuan kalau di tanah Bugis Makassar khususnya sebenarnya perempuan tidak begitu disudutkan menurut saya gitu ya. Nah, justru di masa lalu, justru sekarang gitu ya yang kemudian akhirnya terlalu banyak wacana yang akhirnya membuat perempuan ini seakan-akan memang
harus harus melawan patriarki. Padahal sebenarnya sejak dulu kepemimpinan perempuan itu sangat diakui di Tanah Bugis Makassar gitu. Bahkan kalau saya membaca sejarahnya Siti Aisyah Wetenriole ini, dia punya pendekatan yang memang mungkin kepemimpinan perempuan itu memang terlihat berbeda dengan kepemimpinan laki-laki. Dia memang tidak melawan dengan maskulin ya, seperti misalnya kepemimpinan laki-laki, tetapi dia membiarkan masyarakatnya berada di dalam artinya selaras dengan kolonial Belanda, walaupun itu rasanya tidak menyenangkan, itu diakui oleh Siti Aisyah, tetapi dia berhasil secara 55 tahun itu ekonomi dan secara politik itu stabil di wilayahnya. Di bawah kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinan-nya. Nah, sehingga saya melihat bahwa perempuan dengan ciri khasnya itu punya pendekatan yang memang artinya bisa diandalkan juga gitu, dibanding terus-menerus dengan maskulinitasnya. Tadi ketika misalnya dianggap bahwa ketika perempuan itu tadi menarik ketika Kak Ingrid bilang bukankah itu kodrat gitu ya. Nah, kami pernah mengkaji di dalam filsafat manusia bahwa perempuan itu salah satu ciri khas fitrah perempuan itu dititipi rahim, seperti itu ya. Dan rahim itu artinya adalah kasih sayang, gitu. Jadi tidak dititipkan ke laki-laki ya. Gitu ya. Jadi itu pirati khas perempuan. Dan sekalipun seorang pria bertrans menjadi seorang perempuan. Gitu, itu adalah salah satu hal yang mungkin tidak bisa ditrans begitu saja, gitu ya. Saya tidak bilang laki-laki tidak punya kasih sayang, tetapi fitrahnya, gitu ya, bahwa perempuan itu memang diberi sifat seperti itu, sehingga memang perempuan ketika dia ingin berkarir, maka berbeda sentuhan perempuan di dalam rumah dengan sentuhan pria di dalam rumah. Itu juga terkait dengan pola asuh Kak Ingrid gitu. Jadi kalau pola asuh bapak itu lebih kepada ya nilai-nilai maskulin ya, logika, seperti gitu. Ya keberanian, disiplin gitu ya, bagaimana orang mengambil keputusan dan sebagainya. Sementara ibu lebih kepada bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi, kepedulian, kasih sayang. Nah, sehingga memang ketika fungsi ibu di dalam rumah itu tidak hidup gitu, nah ini memang bisa menjadi, walaupun tadi bahasanya Kak Arif itu bukan harus menjadi kewajiban perempuan gitu, tetapi itu mungkin kutukan perempuan ya. Artinya bertentangan dong. Artinya bertentangan Bu Isti. Artinya kalau Pak Arif melihat dari sisi saat si Barbie curhat itu dia curhat tuh bahwa tadi bahwa perempuan itu harus bisa banyak hal. Berperan ganda kan? Harus berperan ganda. Itu curhat gitu kan. Sementara kalau dari sisi scene tadi yang diangkat oleh Ibu Isti adalah justru dia dikasih pilihan nih mau pakai high heels atau mau pakai yang slipper gitu kan. Dia pilih high heels. Artinya kan bertentangan. Artinya di satu sisi dia curhat, dia mengeluh dengan kondisi itu, tetapi di satu sisi justru dia yang memilih kondisi itu. Jadi bisa gambarannya seperti itu ya. Itu saya bilang dilema gitu. Kita terjebak dalam situasi itu gitu ya. Jadi ketika misalnya dianggap, taruhlah misalnya gini ya Kak, dan itu menimbulkan banyak sekali gejala psikologis gitu. Jadi misalnya seperti ada yang kita kenal barangkali dengan anorexia nervosa, itu adalah penyakit distorsi terhadap citra tubuh gitu. Itu dialami umumnya oleh perempuan, di mana mereka ingin terus-menerus tampil kurus gitu. Nah, ini kan kenapa? Itu karena stigma seperti itu. Nah, penelitian di mahasiswa kami tahun ini juga dilakukan, itu terkait dengan binge eating disorder, bagaimana gangguan makan itu menjadi sangat kuat, jadi makan yang banyak, tetapi habis itu berusaha untuk mengeluarkannya atau olahraga mati-matian. Itu kenapa? Karena stigma bahwa harus kurus dan sebagainya. Nah, ini kan pola pikir yang salah gitu ya, walaupun tidak ada orang dengan
mohon maaf nih, obesitas, IMT ya, IMT tubuh yang berlebihan itu yang sehat gitu, gitu. Tetapi bukan harus tampil kurus, tetapi kita yang perlu kita kedepankan itu sehat gitu. Ya perempuan perlu sehat ya untuk hidup dengan keluarganya dengan nyaman seperti itu. Jadi ini banyak, belum lagi gangguan di somatisasi yang lain Kak. Misalnya seperti tadi yang Kak Ingrid bilang bahwa ada orang yang kemudian sangat terobsesi dengan bentuk tubuh yang perfect gitu ya, sehingga akhirnya harus melakukan operasi. Ya, nah ini kan artinya ini yang kemudian sebenarnya kita harus lawan ya gitu. Kenapa kita perlu terjebak di dalam stigma itu? Saya kira itu yang mungkin arahnya begitu ya Kak Arief ya. Gitu. Jadi untuk apa kita terjebak dalam stigma-stigma masyarakat? Gitu kalau sebenarnya kita bisa tampil genuine dan otentik gitu. Oke, jadi kan berlawanan juga. Kita mau melawan patriarki, tapi di satu sisi kita tetap mau tampil sefeminin mungkin, secantik mungkin, se body goals mungkin. Jadi berlawanan kan jadinya. Jadi setelah menjalankan penjelasan, apakah tetap masih berpandangan seperti itu? Yang diceritakan oleh Bu Isti adalah sebuah fakta. Apa yang terjadi di lingkungan kita semuanya. Tapi yang saya lihat, dan memang ini agak sulit rasa-rasanya, apalagi misalkan ketika kita berada di lingkungan orang yang awam perihal ini. Nah, makanya saya mengangkat tema itu dengan sudut pandang laki-laki sebagai saya mengangkat tema itu dengan sudut pandang laki-laki. Tapi di sisi lain saya ingin menyampaikan suara perempuan, Kak. Ingin menyampaikan suara perempuan dari sudut pandang saya sebagai laki-laki. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Isti tadi, bahwa ketika bicara tentang konteks Sulawesi Selatan, yang menyalin teks Ilagaligo adalah orang baru Arung Pancana, Arung Pancana Toa kalau tidak salah. Dia orang perempuan. Dia yang menyalin naskah Ilagaligo yang sekarang berada di perpustakaan Leiden. Nah, maksud saya ketika bicara perempuan, bagaimana peran perempuan secara kepemimpinan di konteks Sulawesi Selatan misalkan, benar yang dikatakan tadi oleh Ibu Isti, saya memvalidasi itu. Tapi hari-hari belakangan ini juga misalkan, itu agak-agak redup juga. Apakah semangat berjuangnya, semangat melawannya kemudian hilang karena perempuan merasa seperti ini saya lebih nyaman gitu? Bukan juga kenyamanan menurut saya, Kak. Maksud saya, karena biasa kan karena kita sudah di zona nyaman, kita kurang fight. Gitu. Tunggu dulu, sebentar. Saya mau tanya dulu Pak Arief. Kalau menurut Pak Arief, perempuan cantik itu seperti apa? Iya. Menurut saya subjektif. Ya, menurut kita. Nggak subjektif dong, objektif dong. Karena menurut pandangan kita pribadi. Iya. Subjektif, Kak. Oh iya, Oke, ya, subjektif. Saya sorry, menurut perempuan yang cantik menurut saya ya, cara pandangnya, Kak. Mindset. Itu dulu. Tapi berarti kita akan tertarik kepada perempuan setelah ngobrol dong, nggak mungkin tentu begitu saja, lihat. Tentu saja. Maksud saya yang saya sampaikan tadi adalah persoalan fisik itu nomor kesekian. Cara pandang dulu, karena menurut saya fisik itu akan menua, akan memudar, tapi cara pandang akan abadi dia sampai tua. Tapi secara fisik pasti punya kriteria juga dong. Tentu saja, Kak. Makanya saya bilang saya nomor kesekian kan. Saya tidak munafik juga bahwa tidak punya standar. Sementara kalau secara fisik kriteria cantik menurut Pak Arief yang seperti apa? Tinggi. Yang tinggi. Karena tinggi juga kan. Iya, betul. Iya. Barbie tinggi juga ya. Makanya ada heels, Kak, yang membantunya. Ada yang membantu. Nah, dan kemudian sering ngobrol dengan perempuan seperti itu, bagaimana kita melihat apakah masih banyak saat ini perempuan yang punya pandangan seperti yang cantik gitu menurut Pak Arief? Kebetulan saya juga kuliah di S2. Ada mata kuliah saya analisis wacana. Analisis wacana kritis, dia membahas tentang stereotip gender. Dimana di konteks di Sulawesi Selatan, ternyata dalam kebudayaan itu ada 5 gender loh di Sulawesi Selatan. Bisu, Urani, Makunrai, Calalai, Calabai, perempuan, laki-laki. Maaf, ditanya. Saya rooming jadinya, bisa dijelaskan. Nah, maksudnya bukan hanya gender perempuan dan laki-laki, kan? Ada gender, ada perempuan yang
perempuan yang ke yang ke laki-lakian, ada laki-laki yang ke perempuanan. Kayak gitu-gitu kan. Nah, maksudnya dalam pembahasan itu, dalam diskusi tersebut, teman-teman saya yang perempuan punya keresahan yang sama, dalam artian kenapa selalu perempuan di masyarakat itu selalu di stratanya lebih rendah ketimbang laki-laki. Implikasinya adalah ketika di lingkungan sosial, acap kali perempuan ketika misalkan naik ojol misalkan, perempuan pasti merasa deg-degan ketika naik ojol, entah motor atau mobil akan deg-degan, akan merasa tidak aman, Kak. Tentu saja ada penyebab dari semua itu, karena perempuan dianggap lemah dan sebagainya, sehingga mudah sekali. Kalau dia yang deg-degan, berarti dia yang menganggap dirinya lemah dong. Ada perasaan trauma, Kak. Ini bisa divalidasi oleh ibu psikolog. Tentu saja ada trauma, tentu saja. Artinya kalau dibilang, kalau tadi kan contohnya adalah perempuan kalau mau naik ojol misalnya, entah motor atau mobil tuh merasa deg-degan, merasa khawatir. Berarti kita dong perempuan yang menganggap diri kita lemah, bukan begitu Bu Isti? Iya. Jadi insecurity itu kan lahir karena stigma. Jadi insecurity itu lahir karena selama ini dianggap bahwa perempuan itu lebih lemah secara fisik gitu ya. Kemudian kalaupun dia, makanya kalau misalnya nih contohnya aja ya, kita mungkin masih ingat ada Apriliani Manganang yang kemudian akhirnya ternyata dia laki-laki, itu ketika dia olimpiade dia tuh tampil sangat kuat sampai dikira pakai doping gitu ya. Nah, dan tapi dia bilang saya perempuan gitu. Nah, ketika ada perempuan tampil yang begitu kuat, terus tiba-tiba dicurigai macam-macam gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kenapa? Karena stigmanya, pola pikir masyarakat perempuan itu nggak mungkin sekuat ini gitu. Nah ini jadi gitu. Jadi itu mungkin yang dimaksud sama Kakak Arief gitu ya. Jadi stigma-stigma ini yang akhirnya memunculkan insecurity bahwa kenapa saya aman nggak ya gitu ya dengan laki-laki, padahal sebenarnya sih ya kalau kita mau tapi jangan lupa ya di catatan kriminal ada begitu banyak perempuan yang dengan kelemahannya justru kemudian melumpuhkan laki-laki. Ada satu kasus kriminal yang sangat menarik di salah satu kota di Indonesia, itu justru dia melakukan pembunuhan di saat suaminya sedang tertidur gitu, dan itu dimutilasi dan sebagainya. Nah ini kan bujukan-bujukan perempuan di beberapa film, bahkan mohon maaf ini ya, perempuan menggunakan daya tarik seksualnya gitu ya, karena perempuan memang sangat menarik secara seksual. Jadi dia kemudian melakukan ketika lelaki lemah dalam situasi seperti itu, lalu kemudian dihabisi nyawanya seperti itu. Dan saya kira perempuan tidak perlu terlalu insecure dengan stigma-stigma tidak aman dan sebagainya. Walaupun memang ada itu, tetapi dengan kelembutannya, perempuan sebenarnya punya kekuatan tersendiri dengan kelembutan yang dia punya gitu. Memang yang perlu digarisbawahi adalah ketika perempuan ini terlalu pasrah ya dengan stigma-stigma yang hadir, yang seperti tadi yang dibilang oleh Kak Arief bahwa ketika ada tuntutan bahwa perempuan itu harus yang cantik itu dengan stereotip bla 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 seperti ini, lalu kemudian kita yang mengurung diri kita sendiri di dalam stereotip itu gitu. Nah itu saya kira itu wacana yang dibangun Kak Arief tentang perlawanan terhadap patriarki itu gitu. Tadi kan Pak Arief sempat singgung tuh, padahal dulu kan kita punya itu banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang hebat gitu. Kenapa sekarang menurun? Nah, Bu Isti apa sih masalahnya kalau gitu? Ya, kalau kenapa sekarang menurun? Kalau saya karena saya bukan ahli sosial ya, tetapi kalau dari amatan setiap hari, secara psikologis berkaitan dengan segala kemajuan atau segala fasilitas yang ada zaman sekarang itu apa yang sebenarnya membuat itu? Iya, sebenarnya kalau mau dilihat sekarang, yang pertama seringkali perempuan ya itu tadi ada kalau tadi Kak Ingrid bilang mungkin perempuan berada di dalam zona nyaman gitu ya. Jadi kita kan selalu mendengung-dengungkan bahwa Kartini itu tokoh emansipasi perempuan. Tetapi kita lupa bagaimana Kartini bergerak
ketika dia mau memperjuangkan perempuan. Kartini bergerak dengan tulisan, dengan pemikirannya, ide-ide briliannya seperti itu. Nah, ketika perempuan itu sudah diakui, kita kemudian merasa bahwa itu seperti privilege ya, ladies first gitu ya, selalu seperti itu. Nah, tetapi ternyata ada pihak-pihak yang masih punya pandangan yang perempuan lemah dan sebagainya gitu, sehingga akhirnya kita karena terjebak pada zona nyaman, kita tidak lagi kemudian berperilaku seperti bagaimana Kartini itu berperilaku ketika dia membangun emansipasi perempuan ini. Misalnya, walaupun saya tidak pungkiri ya bahwa sekarang kita punya begitu banyak ilmuwan perempuan juga, gitu. Tetapi ada teman-teman perempuan yang mohon maaf ini justru apa namanya ya, mengkomersialkan sisi-sisi yang dianggap stigma perempuan gitu, bentuk tubuhnya dan sebagainya, sehingga itu kemudian menguatkan kembali stigma-stigma yang sebenarnya sudah lama gitu ya, sudah lama redup, lalu kemudian itu hidup kembali seperti itu. Dan tapi memang apa namanya, selain perempuan, saya kira laki-laki juga dengan maskulinitasnya itu kemudian juga yang mendesak kita sebagai perempuan kadang-kadang akhirnya dipertanyakan gitu ya, karena dia berpikir apakah betul perempuan bisa memimpin, misalnya seperti itu gitu ya. Padahal sejarah membuktikan bahwa begitu banyak perempuan-perempuan yang bisa memimpin ya. Bahkan seperti Cut Nyak Dien itu, kalau itu kan tampil heroik sekali gitu ya, bisa memimpin laki-laki untuk itu betul-betul pemimpin di dalam perang. Ya, berbeda dengan Aisyah Tendriolek yang kemudian memimpin wilayah tetapi dengan menjaga keharmonisan, saya kira itu juga tidak mudah gitu. Ya. Dan kekuatan itu yang menurut Bu Isti sekarang menjadi kemudian dipertanyakan kembali ya. Iya. Karena kalau kita lihat di sosial media Kak gitu ya, sialnya ini saya bahasanya seperti itu aja ya, bahwa yang banyak digemari oleh orang lain justru perempuan yang menunjukkan stigma yang seperti selama ini hidup, yang bajunya minim, yang seperti itu ya Bu, maksudnya. Gitu ya, yang saya tidak bilang bajunya minim ya, tetapi yang betul-betul tampil seperti stigma gitu. Jadi misalnya dia betul-betul langsing gitu ya, betul tinggi, putih, cantik, itu yang ramai gitu. Plus bajunya minim. Ya kan, benar Pak Arief? Benar kan? Iya. Itu yang banyak sekali followernya kan. Itu yang selalu menjadi FYP Kak, di konten TikTok. Lewat terus. Kadang saya bingung juga kenapa banyak sekali followernya ini. Padahal yang dilakukan hanya itu, hanya itu. Itu ya. Menjual tubuh dalam tanda kutip. Oke, artinya di satu sisi perempuan sebenarnya mau melawan patriarki, tapi di sisi lain perempuan sendiri pula yang justru membuat patriarki itu semakin semakin kuat gitu kan. Semakin kuat gitu. Karena menurut saya memang, saya kira kita sebenarnya perempuan dalam artian dalam tanda kutip, kalau itu mau dibilang melawan patriarki, sebenarnya perempuan dengan kelembutannya itu justru sebenarnya bisa jalan selaras dengan patriarki yang berjalan gitu. Selama sebenarnya perempuan itu tidak serta-merta dirinya sendiri yang menempatkan dirinya sebagai objek gitu. Kalau dengan, mohon maaf Bu Isti, berarti kalau dengan tadi gambaran di medsos seperti itu berarti berarti perempuan menempatkan diri sebagai objek gambarannya. Iya. Karena dia biarkan dirinya untuk dinikmati oleh banyak orang gitu. Dinikmati, maksud saya tampil dengan seperti itu. Walaupun sebenarnya karena menurut saya perempuan itu punya banyak sekali kekuatan gitu ya, termasuk cara pandang yang khas ala perempuan gitu ya, tentang bagaimana seharusnya orang memimpin, bagaimana orang seharusnya bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya gitu. Bagaimana kemudian ya termasuk dengan kelemahan-kelemahannya gitu ya, misalnya perempuan mungkin lebih mudah insecure gitu ya dan sebagainya, tetapi
ini kan tidak menjadi alasan gitu bahwa kemudian perempuan harus terjebak dalam stigma-stigma masyarakat kayak gitu. Jadi memang yang perlu digarisbawahi adalah keluar dari stigma dan hidup selaras gitu dengan gender yang lain. Karena gender-gender ini juga kan nggak mungkin dia tidak eksis ya. Dia sulit untuk kemudian kita tampil begitu menjadi powerful, perempuan yang powerful. Justru menurut saya perempuan yang powerful itu adalah perempuan yang tampil dengan kelembutannya tapi dia bisa tetap hidup selaras dengan budaya patriarki yang kemudian mungkin sampai dunia ini kiamat itu masih sulit gitu ya untuk kemudian ada yang menarik Kak, yang menarik misalnya saya pernah baca ada demo tentang sekelompok feminis radikal, itu dia berdemo untuk bagaimana caranya supaya dia bisa punya hak bertelanjang dada sama seperti itu yang demo itu ya. Itu aneh tidak ya? Seperti itu. Padahal kan sebenarnya itu adalah bagian tubuh perempuan yang molek gitu ya. Jadi itu adalah yang khas dari perempuan gitu ya. Laki-laki juga punya gitu. Tapi kan itu bukan yang khas gitu ya, bukan khas dari laki-laki sehingga keindahannya ya untuk diri kita sendiri dan mungkin orang-orang yang mungkin bisa kita share seperti itu. Artinya kalau kemudian tetap laki-laki lebih dominan merasa kuat, berarti jangan salahkan laki-lakinya saja dong ya. Karena kita sesama perempuan juga sebenarnya yang menghadirkan stigma seperti itu, yang menghadirkan pandangan seperti itu. Oke, saya ke Kak Arief dulu. Kalau kita punya pimpinan perempuan gitu, gimana rasanya? Apanya rasanya? Iya, maksudnya tidak merasa bahwa kenapa bisa dia lebih dari saya seperti itu? Tidak. Selama pemimpin itu punya kapasitas, punya kompetensi, no way. Pernah seperti itu? Rektor saya waktu S1 di UIN perempuan, Ibu Majda. Oh, Ibu Majda ya. Perempuan. Sampai saya selesai. Dan saya tidak melihat pemimpin itu dari gender jenis kelamin dan sebagainya, tidak. Itu cara pandang dia. Ya, artinya laki-laki sebenarnya tidak keberatan. Sebenarnya tidak keberatan. Iya. Kan? Dan saya rasa banyak laki-laki juga seperti Pak Arief tidak keberatan kan pemimpinnya perempuan. Walaupun mungkin ada juga yang keberatan. Tetapi kalau dari sisi psikolog gimana Ibu Isti melihat prosentase antara yang keberatan dengan kepemimpinan perempuan dengan yang tidak percaya karena melihat perempuan-perempuan pada umumnya gitu. Sederhananya saya ingin tambahkan Kak, enggak apa-apa. Sederhananya begini. Misal di lingkungan keluarga, dalam rumah Kak. Taruhlah misalkan saya sudah punya istri. Sudah punya belum? Misalkan. Artinya belum ya? Iya. Taruhlah misalkan saya sudah punya istri Kak. Nah, kemudian ada satu tamu yang datang, ada teman saya yang datang. Tapi kondisi istri saya sedang sakit. Tidak enak badan lah. Nah, tentu saja dalam kondisi seperti itu, tanpa perlu istri saya menjelaskan bahwa saya minta tolong kamu yang buatkan saja kopi tamu tersebut, karena saya sedang seperti ini. Sesederhana itu maksud saya Kak. Sesederhana itu kita bisa laki-laki dan perempuan dapat berbagi peran, tanpa perlu kita. Itu pekerjaanmu bukan pekerjaanku, menyapu adalah pekerjaan perempuan, cuci piring dan sebagainya. Itu yang saya maksud Kak. Yang ingin ya tentu saja agak sulit rasanya untuk mengubah cara pandang banyak orang perihal itu, tapi paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang bicara atau orang-orang yang menonton tayangan ini misalkan dapat ternyata selama ini saya keliru ya misalkan seperti itu. Ya karena memang di Makassar sendiri juga masih ada anggapan kan bahwa ngurus anak itu pekerjaan perempuan, hanya pekerjaan di dapur, pekerjaan perempuan kayak gitu. Itu yang mungkin itu juga salah satu yang kemudian memunculkan sistem ini ya. Stigma itu Kak. Seharusnya kan selaras saja seperti yang disebutkan Pak Arief gitu. Karena ya itu tadi, karena beda fitrahnya, beda perempuan beda tugasnya beda, laki-laki tugasnya beda, dibekali dari sang pencipta itu beda, struktur tubuh dan sebagainya itu beda, sehingga yang dibutuhkan adalah keselarasan. Jadi kalau selaras itu kan harmoni ya Kak ya, sama seperti pemain band, satu ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang tapi
enak gitu. Kalau dia selaras kan harmoni rasanya bunyinya. Nah, sama dengan peran-peran seperti ini sebenarnya kita tidak perlu terlalu mengkotak-kotakan begitu ya, bahwa perempuan harus seperti ini perannya seperti ini. Jadi itulah muncul bahasa bahwa perempuan itu kodratnya sebenarnya cuman melahirkan tadi dengan apa? Menyusui gitu. Oke, untuk merubah itu mungkin sekarang agak susah kan ya kalau sudah berjalan. Untuk merubah itu berarti harus dari keluarga dong. Yes, Ibu psikolog. Jadi apa yang saya menyinggung sedikit bahwa Indonesia itu termasuk negara yang paling kurang peran ayah dalam mendidik anak, betul ya? Semua dititipkan pada ibu. Ya, padahal efeknya itu besar rupanya ya Bu Isti. Salah satunya itu adalah kita lihat sekarang itu banyak kemudian penyimpangan seksual. Dan itu katanya itu yang paling berperan sebenarnya dalam keluarga untuk mencegah itu adalah ayah, betul ya? Iya, betul. Iya. Karena itu tadi Kak Ingrid, bahwa anak perempuan itu kalau secara dari sisi biologisnya gitu ya, anak perempuan itu butuh aroma pria. Gitu. Jadi dia butuh aroma pria di dekatnya gitu. Sehingga ada rasa bahwa saya terpenuhi nih untuk bergaul dengan laki-laki seperti itu. Ya, itu aromanya saja gitu ya. Jadi itu kan bisa dilakukan dengan kedekatan seperti itu ya, diskusi, ngobrol dengan ayah, ngobrol singkat gitu. Tetapi kan memang kalau di tanah Bugis Makassar, ayah itu kan kalau kita bicara bahasa cinta gitu kan, ada 5 bahasa cinta. Salah satu yang paling kurang ini ketika kami diskusi di kampus gitu ya, memang agak sulit kalau mau disamakan dengan pola ayah di luar negeri gitu ya. Word of affirmation di tanah Bugis Makassar dari laki-laki itu susah sekali gitu. Saya nggak, baik dari bapak ke anak perempuannya maupun dari bapak ke anak laki-lakinya, seperti itu. Sesederhana misalnya kalau kasus kekerasan seksual yang pernah kami tangani, sesederhana bahwa dia seringkali dianggap cantik oleh pelaku kekerasan seksual yang melakukan kekerasan seksual pada dia gitu. Jadi itu sebenarnya bisa ditangani kalau ayahnya misalnya itu bilang dia cantik, sering memuji. Iya, sering memuji dia. Cuman memang di tanah Bugis Makassar ini laki-laki itu tidak terbiasa untuk memuji gitu ya. Saya nggak tahu, ya kan? Ada kebudayaan timur Kak? Iya, budaya timuran ya. Jadi tidak biasa gitu. Bukan word of affirmation bahwa aduh kamu cantik sekali nak, kamu bajunya cocok sekali dengan badan kamu gitu. Nah sementara perempuan itu salah satu kelemahannya itu adalah ketika dipuji. Jadi auditori gitu ya. Jadi ketika dia dipuji dan sebagainya itu kan menimbulkan perasaan nyaman dari dalam dirinya seperti itu. Nah ini yang kemudian kurang. Nah dan itu yang dibutuhkan. Cuman memang secara keseluruhan memang ada mohon maaf nih laki-laki yang memang tampil sangat maskulin gitu ya, sehingga akhirnya perempuan ini, karena perempuan itu kan salah satu tuntutannya dalam rumah tangga itu adalah menjadi penjaga harmonisnya rumah tangga gitu ya. Jadi banyak sekali korban-korban KDRT itu tidak berani menyuarakannya karena menganggap itu sebagai aib dirinya. Bahwa ketika terjadi KDRT di dalam rumah, maka yang salah adalah saya perempuan yang salah karena saya yang tidak mampu misalnya menaklukkan suami saya gitu ya, membuat suami saya tenang dan sebagainya. Gitu. Karena begitu dia menceritakan perilaku KDRT itu misalnya nih sama kerabatnya gitu, pasti yang ditanyakan, mohon maaf nih, gimana di tempat tidur, gimana makannya, kamu urus nggak gininya, dan sebagainya. Padahal keputusan seseorang untuk melakukan kekerasan itu tidak serta-merta selalu munculnya dari korban. Misalnya ada satu kasus kekerasan seksual dilakukan oleh ayah kepada anaknya. Ketika ditanyakan kenapa melakukan itu, jawabannya siapa suruh istri saya pergi. Gitu. Jadi ini kan
aneh bin ajaib gitu ya. Kenapa ada jawaban seperti itu? Padahal kan keputusan seseorang dalam bertindak itu adalah keputusan pribadi, gitu ya. Bahwa kita perilaku itu dalam kendali kita, gitu. Bukan kemudian kita dikendalikan oleh stimulus yang terjadi di lingkungan kita, kayak gitu. Jadi memang laki-lakinya yang begitu kan, bukan karena sebab lain. Bukan. Oke. Tetapi bisa tidak kemudian perempuan itu dari keluarga pastinya kan, dari mulai keluarga itu bagaimana kemudian mendidik supaya nanti anak-anaknya besar itu tidak menjadi seperti itu gitu. Mendidik anak laki-laki ini. Mendidik anak perempuan. Mendidik anak perempuan. Artinya kan kalau tadi bicara bahwa perempuan menyalahkan dirinya kalau terjadi apa-apa, berarti kan didikan mungkin dari dalam keluarganya itu yang membuat dia akhirnya berpikir seperti itu. Iya. Dia bukannya fight, malah dia sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Yes. Kalau itu dari yang pertama bahwa perempuan itu sangat dihargai dari kebertubuhannya, ya, dari fisiknya, maka kita perlu mengajari anak perempuan bahwa tubuhmu itu adalah hakmu, gitu. Jadi termasuk hakmu untuk menerima atau menolak penilaian orang lain, gitu. Tetapi kita juga perlu memberikan bingkai yang positif tentang bagaimana kebertubuhan itu, gitu. Karena ada begitu banyak perempuan yang kemudian mengatakan bahwa biarlah saya tetap dengan tubuh seperti ini karena saya kan self love, gitu. Mohon maaf dengan IMT yang lebih, ya, indeks massa tubuh yang lebih seperti itu. Padahal kan kita semua tahu bahwa itu tidak sehat, gitu. Jadi kita perlu melihat itu secara proporsional, melihat kebertubuhan perempuan secara proporsional, kayak gitu. Jadi tubuhmu adalah hakmu, tidak boleh ada yang menyentuh selain orang-orang yang memang dianggap aman untuk menyentuh kamu, dan satu-satunya itu adalah ibu, gitu. Jadi ibu dan misalnya dokter itu diajarkan sejak kecil, sejak dini, gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai tumbuh, kita di dalam rumah ya membiasakan berbagi peran antara laki-laki dengan perempuan, gitu. Ya, ini perlu kerjasama di dalam sistem keluarga, perlu dengan ayah, kalau misalnya dia punya kakak perempuan atau kakak laki-laki atau mungkin ada keluarga laki-laki yang lain, gitu, bahwa kita perlu terbiasa untuk kemudian tidak membangun mindset bahwa pekerjaan rumah tangga itu hanya pekerjaan perempuan, gitu. Bahwa kita bisa kok berbagi, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa ketika terjadi sesuatu, misalnya orang lain memperlakukan kita dengan buruk, itu tidak semata-mata karena kita yang buruk itu. Bukan karena kita yang buruk, tetapi boleh kita mengintrospeksi diri begitu, tetapi tidak berlebihan, kayak gitu, ya. Jadi bukan introspeksi yang berlebihan lalu kemudian membawa kita pada kondisi mental yang buruk, begitu. Dan kita terjebak terus-menerus dalam siklus perilaku yang buruk, ya. Itu yang dialami oleh korban KDRT seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah ketika terjadi sesuatu yang buruk di dalam hidup kita, misalnya kita ditekan, gitu ya. Nah, kira-kira apa hal yang kenapa bisa seperti itu, dan kalau tidak ya sudah, berarti kalau kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya, kita meminta pendapat orang lain bahwa ternyata saya tidak apa-apa, kita tidak kenapa-napa, saya kira tidak, kita ya yang kita lakukan adalah ya fight, gitu. Kita perlu belajar untuk keluar dari lingkaran yang kemudian ya seperti lingkaran setan ya. Nah, belajar untuk fight ini juga penting. Artinya kalau dari film Barbie itu kan Barbie sendiri kaget bahwa ternyata yang bikin boneka tuh laki-laki malah. Kan bukan perempuan yang bikin boneka, kan laki-laki yang mencitrakan, apalagi yang pimpinan perusahaannya itu kan laki-laki malah, dan di situ dia kaget juga kan, kenapa bisa laki-laki seperti itu. Nah, saya pernah membaca bahwa contohnya perempuan itu jago masak, tapi kenapa yang jadi koki andalannya malah laki-laki. Gitu. Perempuan itu jago menjahit, tapi kenapa yang jadi andalan itu laki-laki juga. Kemudian saya pernah membaca bahwa itu karena perempuan banyak pakai perasaan. Moodinya itu yang sebenarnya dalam tanda kutip merusak dalam pengertian akhirnya dia tidak bisa berada di top, karena keputusannya berpengaruh tergantung moodnya. Apakah itu betul? Ya, jadi kalau misalnya seperti chef ya, jadi kenapa lebih banyak chef yang laki-laki, karena ternyata ketika perempuan itu dalam siklus menstruasi itu ternyata berperan terhadap lidahnya, bagaimana dia merasa, seperti itu. Jadi itu tadi yang disebut sama Kak Ingrid bahwa itu adalah mood, gitu ya. Jadi bagaimana dia merasa, dan itu semua berpengaruh. Ya, kalau dikatakan apakah itu benar, tetapi artinya tapi tidak kemudian serta-merta bahwa
perempuan kan tetap bisa ada self awareness namanya Kak. Jadi kalau dia self awareness-nya bagus bahwa saya saat ini sedang dalam kondisi misalnya dalam siklus menstruasi dan saya berada dalam mood yang tidak nyaman, saya kira dia bisa begitu banyak hal yang bisa dilakukan untuk meng-create sehingga kita tetap bisa menjaga perilaku kita itu tetap proporsional dan profesional sesuai kebutuhan seperti itu. Oke, bagaimana dengan desainer? Kita tahu desainer kelas dunia kan tuh laki-laki. Kalau itu gimana? Itu tidak ada hubungannya loh dengan lidah. Membayangkan bentuk tubuh malah. Membayangkan bentuk tubuh. Barangkali memang yang menarik adalah barangkali memang laki-laki yang paling tahu sisi keindahan perempuan gitu. Jadi bahkan mungkin makeup artis yang laki-laki kadang-kadang bisa membuat kita tampil lebih berbeda gitu ya. Memunculkan sisi-sisi keindahan wajah yang sebelumnya tidak pernah dieksplorasi barangkali seperti itu mungkin. Ya, artinya kenapa justru laki-laki itu yang lebih menjadi top di dunia yang digeluti oleh wanita gitu. Mengambil ranah perempuan. Iya. Jadi itu harus kita telah dari sisi psikolog dong. Kenapa ya itu? Itu tidak bisa dirubah dong jadinya, Bu. Iya. Ya saya kira kalau misalnya masalah desainer ya banyaknya pekerjaan perempuan ya barangkali tetapi kalau perempuan kan bekerjanya tidak selalu dekat dengan estetika gitu ya, seharusnya seperti itu gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam kajian psikologis, Jung itu mengatakan bahwa setiap orang itu memang punya sisi maskulinitas dan feminitasnya masing-masing, gitu. Jadi ada misalnya ada perempuan yang kemudian dia misalnya dia juga bisa menjadi atlet yang sekuat laki-laki, misalnya seperti itu, gitu. Sama seperti ketika misalnya Kak Ingrid tadi mengungkapkan bahwa ada begitu banyak laki-laki yang kemudian menguasai bidang-bidang yang di dalam stigma masyarakat itu seharusnya adalah bidang milik perempuan. Seperti itu. Jadi kalau di dalam kajiannya Jung seperti itu bahwa tergantung mana yang kemudian seringkali diasah oleh seseorang, sisi kepribadian yang mana, apakah feminitasnya atau maskulinitasnya dia. Oke, jadi apa yang harus dilakukan perempuan ini untuk melawan patriarki ini? Dari sisi laki-laki dulu. Kalau menurut laki-laki apa yang harus dilakukan perempuan sih? Kalau saya tadi ingin mundur ke belakang tadi Kak, yang ada persoalan sebenarnya dalam kenapa perempuan dianggap seperti ini. Yang pertama tentu saja dari keluarga. Ya budaya ketimuran kita selalu menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu. Itu satu. Jadi penting keluarga dalam hal ini ayah atau ibu misalkan mengajarkan itu pada anak-anak perempuannya misalkan, pun kepada anak laki-laki tentu saja. Itu yang pertama. Nah ini relevan dengan bagaimana perempuan diperlakukan di masyarakat pada akhirnya, entah di sekolah, di kampus dan sebagainya. Nah itu karena kita selalu menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu, sebagai sesuatu hal yang tidak perlu lagi didiskusikan. Padahal penting untuk itu justru rawan ya. Iya, justru itu yang bagaimana dia bisa, perempuan atau laki-laki bisa. Ketika ada yang ngechat seperti ini, coba menghindar. Jangan beri ruang pada orang-orang yang seperti itu misalkan. Itu karena dia tidak tahu bahwa itu berbahaya. Iya, salah satu case misal seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sama tadi perihal kan perempuan menyadari bahwa ketika saya menggunakan berpakaian tank top, kemudian berfoto atau berjoget di TikTok, dia yakin dan percaya bahwa ini akan ramai karena laki-laki akan suka tentu saja. Perempuan sadar melakukan itu. Itu pentingnya. Kenapa kita juga tidak bisa menjudge bahwa perempuan ini tidak beres dan sebagainya. Tentu ada unsur psikologis misalkan, Bu. Entahkah dia broken home, entahkah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Perhatian. Nah, jatuh cinta pertama dari seorang anak perempuan adalah ayahnya tentu saja. Dan itu saya validasi, Bu. Ada beberapa teman-teman saya yang teman-teman perempuan saya yang ibunya sudah meninggal. Kemudian beberapa bulan kemudian ayahnya lagi yang meninggal.
dalam kondisi seperti itu tentu saja meskipun dia punya tante atau om, tapi kan akan beda rasanya. Nah, pada kondisi seperti itu, di umur yang 20 tahunan ke atas, yang masih mencari jati diri, mentalnya rusak, kemudian terpengaruh lingkungan dan sebagainya, akhirnya menjadi Dia berubah. butuh validasi dari lingkungan Iya. sosialnya. Oke, Bu Isti silakan. Ya, kalau saya ya yang benar ya bahwa itu dimulai dari keluarga, seperti tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa kita perlu mulai dari keluarga, bagaimana kemudian perempuan ini bisa melihat dirinya itu secara proporsional. Saya melihatnya seperti itu, bahwa perempuan tetap bisa berkarir gitu ya, tetapi perempuan tidak boleh menghilangkan sentuhannya di dalam rumah. Karena rumah itu kalau tidak ada perempuannya itu seperti hilang nyawa gitu. Gitu seperti itu ya. Jadi lihat saja diri kita ini secara proporsional gitu ya, tidak perlu berlebihan, tidak tenggelam dalam stigma, tapi juga tidak kehilangan batas-batas norma kita sebagai perempuan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih juga sudah berbagi. Jadi udah nonton film Belum. Saya baca ulasannya Karin. Kita bisa lain dari lain. Oke, saya terima kasih dokter Farid. Topik kita hari ini adalah Barbie dan perlawanan terhadap bagaimana kita wanita melawan patriarki. Itu tergantung dari kita para wanita. Apa yang kita pilih? Mau heels atau mau slip? Oke. Saya Ingrid Herman dan seluruh kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.